Keterkaitan kutipan cerita tersebut dengan sehari-hari adalah A. Halo, hai, kalian apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Tidak terasa, pendaftaran akun LTMPT akan segera ditutup, yaitu pada tanggal 12 Maret 2021. Bagi kamu yang mau daftar PKN STAN, jangan lupa bikin akunnya di ltmpt.ac.id dan simak video berikut ini khusus dari kami untuk kamu. Kami akan membahas soal TPS UTBK materi bahasa Indonesia. Apa saja? Ini dia. Langsung ke nomor 1. Buku kertas. Analogi yang tepat adalah A. Batang pohon. B. Buah pohon. C. Pohon tunas. Atau D. Pensil penghapus. Jawaban yang tepat adalah C. Pohon tunas. Ini dia pembahasannya. Hubungan antara kata buku dan kertas adalah buku berawal dari kumpulan kertas. Analogi yang sesuai adalah pohon dengan tunas. Artinya, sedang cari bimbel untuk masuk PKN STAN? Gabung ke Bimbel STAN Newton 6 yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun membantu siswa lulus SPMB PKN STAN. Newton 6 telah membimbing ribuan siswa untuk sukses menjadi mahasiswa PKN STAN. Curi start, persiapkan dirimu untuk hadapi tes PKN STAN dari sekarang bersama Newton 6. Bimbel PKN STAN pilihan nomor 1. pohon berawal dari tunas. Selanjutnya, nomor 2. Beberapa perguruan tinggi negeri atau PTN di Indonesia menyelesaikan program ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dosen dan mahasiswa tentang budaya dan pembelajaran di PTN lain. Meski sudah dirintis sejak 7 tahun silam, program tersebut baru dimulai tahun ini karena memerlukan penyesuaian pada tiap-tiap PTN. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Intensitas kerja sama antar PTN. B. Penyelenggaraan program pertukaran dosen dan mahasiswa antar PTN. C. Kebermanfaatan program pertukaran dosen dan mahasiswa antar PTN. D. Penambahan wawasan dan pengalaman mahasiswa PTN. Jawaban yang tepat adalah B. Penyelenggaraan program pertukaran dosen dan mahasiswa antar PTN. Ini dia pembahasannya. Ide pokok paragraf berada di dalam kalimat utama berbentuk kalimat aktif transitif. Ide pokok paragraf tersebut adalah penyelenggaraan program pertukaran dosen dan mahasiswa antar PTN. Selanjutnya, nomor 3. Bacalah kutipan cerita berikut. Seperti biasa, Ustadz Salman ingin berbeda. Menjelang foto bersama besok, dia mengumpulkan kami. Menurut saya, untuk bisa maju dan berprestasi, kita tidak boleh biasa-biasa saja. Harus mencari yang lebih baik dan berbeda. Setuju? Setuju! Kami mengangguk-angguk, sudah biasa mendengar bagian ini. Karena itu, kita akan bikin spanduk kelas kita dalam bahasa lain yang belum pernah ada di PM, yaitu bahasa Prancis. Amanat yang terdapat pada penggalan novel tersebut adalah A. Untuk maju dan berprestasi harus tampil beda. B. Orang yang maju pasti berprestasi dalam bidangnya. C. Untuk maju dan berprestasi harus kreatif dan inovatif. D. Menggunakan bahasa asing menunjukkan prestasi. Kira-kira menurut kamu jawaban yang benar yang mana nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah C. Untuk maju dan berprestasi harus kreatif dan inovatif. Ini dia pembahasannya. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerita yang ditulisnya. Kutipan cerita tersebut berisi nasihat seseorang kepada muridnya untuk maju. Berdasarkan hal itu, amanat yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah untuk maju dan berprestasi harus kreatif dan inovatif. Selanjutnya, nomor 4. Bacalah pantun berikut. Biarlah orang bertanam buluh, mari kita bertanam padi. Biarlah orang bertanam musuh, mari kita bertanam budi. Maksud isi pantun tersebut adalah A. Melakukan kebaikan lebih mulia daripada mencari musuh. B.
Janganlah mencari musuh supaya tidak berutang budi. C. Budi harus dibalas supaya tidak menimbulkan permusuhan. D. Permasalahan akan terjadi kalau tidak pandai menanam kebaikan. Jawaban yang tepat adalah A. Melakukan kebaikan lebih mulia daripada mencari musuh. Ini dia pembahasannya. Pantun adalah salah satu puisi lama. Ciri-ciri pantun sebagai berikut. 1. Dalam satu bait terdiri atas 4 baris. 2. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 3. Bersajak ABAB. 4. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. 5. Baris ketiga dan keempat disebut isi. 6. Isi pantun terletak pada baris ketiga dan keempat, yakni biarlah orang bertanam musuh, mari kita bertanam budi. Dari pembahasan tersebut kita tahu jawaban nomor 4 adalah A. Selanjutnya, berdasarkan kutipan isi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa maksud isi pantun tersebut adalah melakukan kebaikan lebih mulia daripada mencari musuh. Selanjutnya, nomor 5. Hubungan atau keterikatan emosional antara orang tua dan anak adalah anugerah alami yang dimiliki setiap orang tua dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka. Orang tua secara alamiah telah melakukan tugas dan fungsi pengasuhan anak sejak peran sebagai orang tua dimulai. Akan tetapi, dalam realitasnya tetap diperlukan pengetahuan dalam hazanah pengasuhan anak remaja agar mereka tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Simpulan yang tepat untuk paragraf di atas adalah A. Orang tua memerlukan bekal pengetahuan dalam mengasuh anak. B. Anak dan orang tua dalam pengasuhan memiliki hubungan emosional. C. Orang tua memiliki peran penting dalam mengasuh anak sejak dini. D. Hubungan atau keterikatan emosional antara orang tua dan anak adalah anugerah alami yang dimiliki setiap orang tua dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka. Jawaban yang tepat adalah D. Hubungan atau keterikatan emosional antara orang tua dan anak adalah anugerah alami yang dimiliki setiap orang tua dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka. Ini dia pembahasannya. Simpulan adalah hasil penarikan dari sebuah permasalahan yang diungkapkan dalam paragraf. Simpulan yang sesuai dengan paragraf tersebut terdapat dalam kalimat hubungan atau keterikatan emosional antara orang tua dan anak adalah anugerah alami yang dimiliki setiap orang tua dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka. Selanjutnya, nomor 6. Bacalah kutipan cerita berikut. Tidak kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat sembahyang. Tapi kau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak dan istrimu sendiri, hingga mereka itu kocar-kacir selamanya. Itulah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egois. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau tak mempedulikan mereka sedikit pun. Dikutip dari Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Keterkaitan kutipan cerita tersebut dengan sehari-hari adalah A. Suami yang melupakan keluarganya. B. Ibadah menghindarkan masuk neraka. C. Manusia harus beribadah. D. Manusia tidak boleh terlalu egois. Nah, menurut kamu jawaban yang tepat yang mana nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3 4 5. Oke, waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah D. Manusia tidak boleh terlalu egois. Ini dia pembahasannya. Pada kutipan cerita tersebut dapat kita ketahui bahwa tokoh isi cerita adalah seseorang yang mementingkan dirinya sendiri. Ini dia pembahasannya. Pada kutipan cerita tersebut dapat kita ketahui bahwa tokoh isi cerita adalah seseorang yang mementingkan dirinya sendiri. Berdasarkan kutipan cerita tersebut dapat kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari adalah manusia tidak boleh terlalu egois. Oke, selanjutnya nomor 7. Bacalah gurindam berikut. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Maksud isi gurindam tersebut adalah A. Hormatilah ibumu agar hidupmu selamat dunia akhirat. B. Jika tidak menghormati seorang ibu, hidup kita celaka. C. Mintalah perlindungan kepada seorang ibu agar engkau selamat. D. Seorang ibu akan melindungi semua anak-anaknya. Jawaban yang tepat adalah A. Hormatilah ibumu agar hidupmu selamat dunia akhirat. Ini dia pembahasannya.
Gurindam adalah puisi lama yang terikat oleh aturan penulisan. Berikut ini ciri-ciri gurindam. 1. Setiap bait terdiri atas 2 larik. 2. Jumlah suku kata dalam setiap larik antara 10 sampai 14. Yang ketiga, bersajak AA. Yang terakhir, keempat, hubungan larik 1 dan 2 membentuk kalimat majemuk yang biasanya bersifat sebab akibat. Isi suatu gurindam dapat Anda temukan dari hubungan antara kedua lariknya. Isi gurindam pada soal tersebut adalah hormatilah ibumu agar hidupmu selamat dunia akhirat. Oke, kalau tadi kita sudah membahas pantun dengan berbagai macam ciri-cirinya yang bersajak ABAB, untuk gurindam sajaknya AA. Kita bisa lihat di sini, dengan ibu hendaklah hormat. Larik kedua supaya badan dapat selamat, dan biasanya hanya terdiri dari 2 larik, berbeda dengan pantun atau yang bisa sampai 4 larik sampai 6 larik atau 8 larik. Selanjutnya, nomor 8, bacalah paragraf berikut. Selama menjadi mahasiswa tingkat doktoral, B.J. Habibie harus membagi waktu dan tenaga untuk mencari uang dan kuliah. Setelah lulus, B.J. Habibie bekerja di Messerschmitt-Volkow Blohm atau MBB Hamburg pada tahun 1965 sampai 1969 sebagai kepala penelitian dan pengembangan pada analisis struktur pesawat terbang. Atas kinerja dan kebrilianannya, ia dipercaya sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi di MBB periode 1973 sampai 1978 serta menjadi penasihat senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB pada tahun 1978. Dialah satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan nomor 2 di industri pesawat terbang Jerman. Keistimewaan tokoh berdasarkan kutipan biografi tersebut adalah A. Selalu belajar tiap saat sehingga menjadi orang sukses. B. Menduduki jabatan sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi di MBB. C. Pandai membagi waktu untuk mencari uang dan kuliah. D. Satu-satunya orang Asia yang menduduki jabatan di industri pesawat terbang Jerman. Jawaban yang tepat adalah D. Satu-satunya orang Asia yang menduduki jabatan di industri pesawat terbang Jerman. Ini dia pembahasannya. Keistimewaan adalah hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Keistimewaan yang dimiliki B.J. Habibie adalah satu-satunya orang Asia yang menduduki jabatan di industri pesawat terbang Jerman. Hal tersebut dapat kita ketahui dari kutipan berikut. Dialah satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan nomor 2 di industri pesawat terbang Jerman. Selanjutnya, nomor 9. Hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi karena tidak hanya menyediakan bahan pangan ataupun bahan produksi, melainkan juga menjadi penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan penyimpan cadangan air. Kalimat di atas menjadi kalimat baku apabila diperbaiki dengan cara A. Menambahkan tanda koma sebelum kata karena. B. Menulis kembali kata hutan setelah kata karena. C. Mengubah kata ataupun menjadi dan. D. Mengubah kata melainkan menjadi tetapi. Jawaban yang tepat adalah D. Mengubah kata melainkan menjadi tetapi. Ini dia pembahasannya. Kalimat baku adalah suatu kalimat yang sesuai dengan aturan-aturan atau kaidah pembentukan kalimat berdasarkan ejaan yang telah disempurnakan atau EYD. Selanjutnya, nomor 10. Bacalah paragraf berikut. Ibu tak mau mengadukan penjarahan itu dalam rapat desa, juga tak pernah mau mengungkit-ungkitnya dalam percakapan di rumah. Dia selalu berusaha menenteramkan perasaan kehilangan yang bergejolak di dalam hati anak-anaknya. Juga di dalam hatinya sendiri, dia memilih diam untuk menghindari pertikaian, karena dia tahu kematian suaminya, ayah kami, masih saja dianggap sebagai keniscayaan, karena keterlibatan ayah dalam pematokan tanah para tuan tanah dengan berlindung di balik undang-undang pokok agrarian yang berlaku ketika itu, ketika aku berusia belasan. Nilai yang terkandung dalam penggalan cerpen di atas adalah A. Contoh perilaku yang lebih mengutamakan kedamaian. B. Sikap berpura-pura merupakan persoalan kadang-kadang memang perlu. C. Contoh moral yang baik yaitu mudah memaafkan. D. Nilai kekeluargaan yang baik yaitu menyayangi anak-anaknya. Jawaban yang tepat adalah A. Contoh perilaku yang lebih mengutamakan kedamaian. Ini dia pembahasannya.
Nilai adalah suatu hal positif yang dapat diperoleh pembaca berdasarkan isi cerita. Kutipan tersebut memiliki nilai, yaitu contoh perilaku yang lebih mengutamakan kedamaian. Hal itu dapat kita ketahui berdasarkan kutipan berikut. Ibu tak mau mengadukan penjarahan itu dalam rapat desa, juga tak pernah mau mengungkit-ungkitnya dalam percakapan di rumah. Dia selalu berusaha menenteramkan perasaan kehilangan yang bergejolak di dalam hati anak-anaknya. Oke, gimana? Itu tadi 10 soal TPS Bahasa Indonesia pilihan ganda dari kami untuk kamu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika dengan menonton video ini kamu masih belum paham atau ingin belajar lebih fokus dan lebih mendalami materi dengan cara simpel, mudah, dan cepat, silahkan kunjungi website newton6.com atau hubungi nomor CS atau datang langsung ke alamat kami yang tertera di deskripsi. Untuk mengukur kemampuan kamu, silahkan ikuti tryout online gratis di Bimbelstan Newton 6. Buka Instagram Bimbelstan Newton 6 untuk informasi lebih lanjut atau kunjungi newton6.com dan lihat apa kata mereka. Kali ini channel Bimbelstan Newton 6 akan menginformasikan tryout gratis di Bimbelstan Newton 6. Bagaimana tata caranya? Ini dia. Yang pertama, buka Instagram Bimbelstan Newton 6. Jangan lupa di-follow. Setelah itu, chat admin WhatsApp di nomor 087781020092. Selanjutnya, peserta dapat balasan WhatsApp. Jadi ketika kamu sudah mengechat CS tryout, kamu akan dapat balasan WhatsApp untuk daftar melalui link newton6.com. Selanjutnya, peserta melengkapi persyaratan. Jika persyaratan telah lengkap, kirimkan persyaratan ke nomor CS tryout yaitu 087781020092. Selanjutnya, kamu akan dapat balasan dari CS tryout berupa WhatsApp yang berisi registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password serta klaim voucher pada link yang telah dikirimkan CS tryout. Selanjutnya, tunggu tanggal mulai bisa akses dan masukkan akun email serta password. Selanjutnya, pelaksanaan tryout. Oke, itu tadi informasi tryout gratis di Bimbelstan Newton 6. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel Bimbelstan Newton 6.